Kita hari ini punya masalah. Setujunya banyak? Ya. Kalau bapak-bapak hari ini tidak punya masalah, bapak nggak usah kesini Pak, buang waktu. Setuju? Nah, ketika kita sadar kita punya masalah, maka kita harus mencari jalan keluar dari masalah itu. Ya. Kalau sesuatu itu tidak ada jalan keluarnya, maka itu tidak bisa disebut masalah. Masalah yang hari ini kita alami itu pertama harga pupuk yang mahal, kedua tanaman kita banyak sekali diserang penyakit. Sehingga apa? Mayoritas di antara kita gagal. Ketika kita bicara pertanian, bicara tanaman, satu dulu, semua makhluk hidup hanya akan hidup ketika dia diberi makan. Ya, dia harus makan. Oleh karena itu, dia pasti punya alat untuk dia itu mendapatkan makanan. Nah, kalau kita bicara yang namanya tanaman, itu alatnya ada dua, bapak-bapak. Pertama akar, kedua daun atau batang. Daun itu tempat masuknya bahan atau makanan buat si tanaman. Nah, hari ini kita selalu berpikir bahwa sumber masuknya makanan itu hanya akar. Apakah itu benar? Benar. Tapi kita lupa ada daun yang juga bisa tempat masuknya sumber untuk makanan dari tanaman kita. Kalau begitu, kita bicara dulu sumber makanan yang bisa masuk kepada akar. Nah, sumber makanan yang bisa masuk kepada akar itu kita sebut dengan pupuk. Saya ingin kita belajar kepada alam. Pak, kalau di hutan atau di leuweung, apakah kita pakai pupuk? Enggak. Tapi dia tetap tumbuh subur. Artinya, ketika kita bicara pupuk, kita harusnya bukan belajar pada tanaman, tapi belajar kepada yang namanya hutan. Ya, tidak ada orang yang memupuk hutan, tapi hutan terus tumbuh dan menjadi besar. Dan biomasa yang dihasilkan oleh hutan itu sesungguhnya volumenya hampir sama dengan biomasa yang dihasilkan oleh tanaman ketika kita tanam di kebun. Jadi harusnya ketika kita bicara pupuk, kita harus bicara apa sih isi dari tanah hutan itu. Kenapa dia bisa membuat tanaman yang ada di dalamnya subur padahal dia tidak pernah dipupuk. Ketika kita bicara apa sih kandungan utama dari tanah yang ada di hutan, itu ada 3 Pak utama teh. Pertama, dia mengandung karbon yang tinggi. Kedua, dia mengandung unsur hara yang lengkap. Dan ketiga, dia mengandung apa yang kita sebut dengan humus. Jadi sesungguhnya pupuk itu harus belajar pada 3 kandungan itu. Oke, akhirnya kita bicara tentang pupuk kimia. Pupuk kimia, bapak-bapaknya, selengkap apapun kandungannya, dia hanya pada posisi penyediaan unsur hara. Jadi kan tadi ya tilu, karbon, unsur hara, yang humus. Tah dia ngaranna pupuk kimia tuh, yang namanya pupuk kimia tuh, dia tuh baru 1 titik.
Dia baru ada di sini nih, di tengah ini. Dan kandungannya pun harusnya lengkap. Apa sih Pak Saputra yang dimaksud dengan lengkap? Yang dimaksud dengan lengkap tuh begini Pak. Bapak ayeuna panen ya. Panen naon? Panen bonteng. Ketika Bapak panen bonteng, berapa unsur hara, berapa jenis unsur hara yang kita ambil dari tanah? Misal, unsur hara yang saya ambil dari tanah itu 30 jenis. Kan logikanya Pak, kuduna Bapak tuh mengembalikan unsur hara kepada tanah juga 30 jenis dong. Supaya naon? Supaya seimbang apa yang kita ambil dengan apa yang kita berikan kepada tanah. Hari ini bapak-bapak pakai naon paling NPK. Jadi bapak ngambil 30, ngembalikan hanya 3 tekor Pak. Jadi kondisi ini yang mengakibatkan tanah-tanah hari ini di seluruh dunia, hanya di tempat Bapak, rusak. Karena apa? Setiap hari, setiap panen Bapak mengambil 30, tapi Bapak hanya memberikan 3 jenis unsur. Ada 23 unsur yang terus diambil dan dia tidak pernah Bapak kembalikan. Artinya bapak-bapak, kita harus sadar hari ini kita sedang salah. Saya selalu mengatakan, seandainya bapak-bapak hari ini ada satu pupuk yang bisa dibuat kandungan nate 30 jenis, itu juga belum cukup. Nah, cerita unsur hara itu hanya 1 titik. Ya banyak, itu hanya 1 titik saja dari yang namanya pupuk yang diajarkan oleh alam. Oke, jelas di sini ya bapak-bapak. Pertama, kita sedang melakukan kesalahan selama bertahun-tahun. Apa yang kita ambil dari tanah tidak kita berikan kepada tanah. Itu dosa pertama kita. Ayeuna apa yang dimaksud dengan karbon? Jadi bapak-bapak, di tanah itu seluruh proses yang terjadi di dalam tanah itu terjadi karena adanya bakteri. Ya, probiotik Pak. Probiotik itu kalau bekerja harus dapat makanan. Nah, makanan dari probiotik itu adalah karbon. Jadi harusnya pupuk kita itu pada saat yang sama itu mengandung banyak karbon. Supaya naon? Supaya sistem ekosistem atau ekologi di dalam tanah itu dapat berjalan. Anu katilu humus. Humus kita udah pada tahu ya, dialah yang menjaga kesuburan tanah. Dialah yang membuat yang namanya unsur hara mudah diserap oleh tanaman. Ya, humus tadi disebutnya humat bahasa ini. Nah, ini teh semuanya itu harus ada. Inilah sesungguhnya pupuk ideal yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi harusnya yang kita bicarakan hari ini adalah pupuk yang sesuai dengan pelajaran dari alam. Abdi menyebut nanti ayeuna teh pupuk alami, muncul bahasa Inggris nama natural fertilizer. Jadi ulama lain ngomong organik, lain ngomong kimia. Yang diinginkan oleh alam itu sesungguhnya natural fertilizer atau pupuk alami yang kandungan nanti ayat 3 unsur hara yang lengkap, banyak mengandung karbon dan dia mengandung humus.
Jadi cerita pupuk itu didinya bapak-bapak, nggak ada cerita yang lain. Ya, kalau kita sudah dapat pupuk itu selesai, jadi urusan kita beres. Pertanyaan ayah tuh Pak Saputra, pupuk yang bisa seperti itu tapi harganya terjangkau. Nah, Adi teh neliti iya bapak-bapak di tahun 2008. Karena Adi udah ngerti, selama kita belum menemukan karakter pupuk yang alamiah seperti ini, sampai kapanpun kita tidak akan bisa yang namanya memperbaiki tanah kita. Saya jamin itu. Karena apa jalan keluarnya? Hari ini kita tidak cukup menyelesaikan sesuatu hanya dengan omongan. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang hanya berteori. Mencebur itu ahli kitab, Pak. Jadi disebut ahli kitab itu orang yang hanya berteori saja. Jadi selama itu belum ditemukan omong kosong bahwa kita itu bisa memperbaiki pertanian kita. Oke, ada cerita, namun sih Pak Saputra bahana. Jadi ada logikanya dia Pak. Satu hal, kita menginginkan kandungan pupuk kita itu kandungannya sama dengan kandungan tanah. Dia ngandung banyak karbon dan dia ngandung banyak humus. Tilu eta. Nah, otomatis yang pertama bahan bakunya harus berasal dari tanaman. Supaya orang itu capek mikir, kita itu tidak berat berpikir, oh harus disediakan apa ya di dalam pupuk itu. Kita jangan berpikir ke situ Pak. Kita cari bahan yang berasal dari tanaman, karena pasti apa yang dikandung oleh bahan itu sama dengan kandungannya tanaman. Setuju ya Pak? Ya. Setuju. Oke, akhirnya bahan yang pupuk berasal dari tanaman naon? Kompos, jeung batu bara. Batu bara teh tidak tanaman Pak. Dia tidak tanaman tapi jadi batu gitu. Nah, akhirnya naon sih kelemahan kompos? Komposnya udah ditemukan Pak, sudah ribuan 1000 tahun udah ditemukan. Tapi apakah hari ini kompos berkembang sebagai jalan keluar untuk pertanian saat ini? Jawabannya tidak. Benar Pak? Buktinya tanah masih tetap rusak kok. Kenapa? Sebabnya itu dua. Pertama, bahan bakunya terbatas. Yang kedua, nyana sulit Pak. Membuatnya itu lama, butuh waktu 21 hari dan bau. Artinya naon Pak? Secara industri ini sulit dilakukan dan dia bukan jalan keluar dunia dalam skala besar. Ya Pak ya. Lah menunggu sehektar mah tidak naon bisa. Tapi kalau sudah ribuan hektar, jutaan hektar nggak bisa. Nah, batu bara teh kumaha sih cara terjadinya batu bara teh kumaha sih? Jadi batu bara teh kieu Pak kunaon jadi sebab jadi batu. Ieu aya hutan, ini tanaman. Tanaman ini rubuh. Ketika dia rubuhnya di situ, langsung dia terendam air. Jadi dia tidak laku Pak, karena dia terendam air. Ketika dia terendam air, lama kelamaan dia membentuk humus. Jadi proses terbentuk batu bara teh tina kayu jadi humus lah. Setelah jadi humus, dia jadi gambut. Jadi kalau bapak-bapak dengar, oh tanah gambut itu adalah proses dari humus menjadi gambut. Setelah dia jadi gambut, baru dia jadi batu bara. Artinya pasti di dalam batu bara itu humusnya banyak. Ya, hanya masalah tinggal berapa jumlahnya. Namun teori dalam pasti humusnya banyak.
humus ini tidak dimiliki oleh yang namanya kompos dari kotoran ternak, relatif tidak dimiliki karena butuh proses yang panjang untuk menghasilkan humus. Take-take sudah ada di dalam batu bara. Ya Pak ya, itu yang pertama. Oke, anu kedua Pak, nungarana batu bara itu kan kayu, karbonatnya banyak. Ya banyak, karbonatnya banyak. Artinya dia itu juga pasti mengandung karbon yang sangat banyak. Jadi dari 3 pupuk alami ini, yang 2 kan sudah ada. Dia pasti humusnya banyak, dia pasti karbonnya banyak. Nah, nu ketiga unsur harana kumaha? Ya pastilah dia juga banyak karena dia kan tanaman. Sebagaimana yang lain muncul ilmu nama Pak, kandungan unsur hara yang namanya batu bara ada 73. Sehingga seluruh unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu relatif ada di dalam batu bara. Ya. Sehingga apa? Ini kalau bisa jadi pupuk pasti hebat. Ini kalau bisa jadi pupuk dia pasti akan memperbaiki lahan pertanian di seluruh dunia. Jadi ingat Pak, kalau dia akan jadi jalan keluar dunia, pertama dia bahan bakunya harus banyak, kemudian dia bisa dibuat dengan cara yang cepat dan jumlah yang banyak. Muncul bahasa orang pinter mah masif gitu. Itu syaratnya, dan itu sudah dimiliki oleh yang namanya batu bara. Jadi dia tuh, wah ini kandidatnya sudah oke nih untuk dia itu jadi pupuk. Nah, oleh Allah, oleh Yang Kuasa, saya itu diberi pengetahuan bagaimana membuat batu bara ini jadi pupuk, sehingga 3 kriteria untuk pupuk alamiah tadi bisa dipenuhi dengan harga terjangkau. Nah, itulah yang saya dapatkan patennya dari Amerika. Pak tepuk tangan dulu, saya capek. Tadi kan kita sepakat, ketika dia masalah, jalan keluarnya itu pasti ada. Dan dari Yang Maha Kuasa itu tidak mungkin sulit dan mahal. Sekarang bapak-bapak hidup sudah susah untuk yang namanya menumbuhkan tanaman. Masyarakat di dunia ini sudah berteriak tentang kerawan pangan. Kalau Tuhan memberikan jalan keluar itu sulit dan mahal, kita doanya satu aja, ya Allah kiamatnya segerain aja, kita mati semuanya deh. Benar tuh Pak? Bapak kalau rugi terus ya. Jadi jalan keluar dari Yang Maha Kuasa itu pasti mudah. Dan itulah batu bara kalau untuk pupuk. Ya. Jadi itu Pak, itulah posisi dari pupuk batu bara. Jadi ingat ya, kita tidak lagi bicara pupuk kimia, kita tidak lagi bicara pupuk organik. Mari kita bicara tentang pupuk alamiah. Apa sih yang diajarkan alam kepada kita itu? Disitulah kita lihat. Kalau cerita Allah, ya bagi orang-orang yang mau mikir itu loh, ada pelajaran. Nah iya. Jadi pelajaran pupuk itu bukan dari tanaman, tapi dari tanah yang ada di hutan, tanah yang subur. Kita lihat seperti apa. Dan itu kita bisa buat dari batu bara. Oleh karena itu bapak-bapak, ketika Pak Nandang datang ke saya ingin mengajak ke petani, ya. Hari ini saatnya kita berpikir berbeda.
Kita sudah merusak alam bertahun-tahun. Kenapa kita berpikir untuk memperbaiki alam ini? Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya ke gereja, tidak hanya ke pura, Pak. Ibadah memperbaiki alam ini dan menyediakan pangan bagi orang lain, bagi masyarakat, itu jauh lebih berharga, Pak. Nah, ini mari kita lakukan. Itu hanya masalah niat. Ya, hari ini bapak-bapak bertani dengan mengharapkan keuntungan juga belum tentu untung kok. Benar, Pak? Belum tentu untung. Tapi ketika kita niatnya memperbaiki alam, ya, minimal sudah ibadah. Jadi bapak-bapak, mari kita sekarang berbuat berbeda. Hanya niat aja kok yang kita rubah. Kita niatnya memperbaiki. Ya. Saya selalu mengatakan begini di berbagai kesempatan dulu. Ya. Saya tidak pernah menjamin bahwa seorang petani akan lebih untung. Saya hanya menjamin seorang petani ketika menggunakan teknologi ini tanahnya menjadi lebih baik. Masalah dia lebih untung atau tidak itu tergantung rezeki dia, bukan urusan saya. Bapak hari ini tanam cabai dengan menggunakan pupuk batubara, saya jamin tanahnya lebih baik. Tapi saya tidak jamin bapak-bapak lebih untung. Karena apa? Itu gimana rezeki bapak. Dan rezeki bapak itu bukan urusan saya, tapi urusan bapak dengan Yang Maha Kuasa. Setuju, Pak? Setuju. Jadi saya jamin itu, Pak. Ya, aneka ujung dunia dia dilawan. Ayo. Asal sih bener ulah-ulah di Bangkok gitu. Nah, mari bapak-bapak kita semua berpikir bagaimana nih kita perbaiki. Orang teh hidup masuk surga ini kan tentu, Pak. Lebatin dosa. Nah, minimal kurang-kurangan kan kita perbaiki ayeuna. Sehingga apa? Kita minimal sudah berbuat kebaikan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ingat, masalah bapak untung atau tidak itu urusan dari Allah terhadap rezeki bapak. Kita sama-sama nih, oh panennya bagus ya, penghargaan jeblok kan tetap baru gitu. Nah itu prinsipnya, Pak. Ya. Tapi sekarang sudah ada nih bahan bakunya yang kita untuk memperbaiki alam. Kita tidak usah menyalahkan yang lain, oh etama organik, etama non-organik, etama kimia. Saya ingin belajar ke dalam kepada alam, dan alam sudah mengajari kita bahwa ternyata pupuk yang sesuai dengan apa yang diajarkan alam itu adalah pupuk batu bara. Itu. Ya, itu, Pak. Nah, pupuk batu bara iya bapak-bapak, dan susah atau kita ngajarkan secara langsung. Ya. Upamanya ada pertanyaan, Pak, bisa tuh pupuk batu bara itu menggantikan 100%? Bisa. Pak, bisa tuh dicampur dengan pupuk kimia? Bisa. Pak, bisa tuh dicampur dengan kompos? Atau bisa. Nah, dadia mah lengkap isinya. Ya. Yang harus kita lakukan hari ini adalah bahwa kalau bapak pupuk itu harus menggunakan pupuk batu bara sebagai salah satu yang diberikan supaya naon, supaya lahan kita bisa perbaiki. Ingat banyak janji Abi, yang Abi jamin adalah lahan Anda lebih baik, tapi saya tidak jamin Anda lebih untung. Dan Pak, yang penting kita mengakui pada diri kita salah. Ayo hidup teh ulah ngerasa bener sorangan. Jadi hidup itu jangan merasa benar sendiri, orang lain salah. Hidup itu jangan merasa benar dan tidak mau menerima perubahan. Dan dunia kan terus berubah, Pak. Ilmu itu benar, tapi pada zamannya. Pupuk kimia benar, tapi pada zamannya. Air itu benar juga ya. Lahan kita udah rusak kok.
Jadi semuanya itu benar, tapi pada zamannya. Nah sekarang zamannya sudah zaman pupuk batu bara. Kira-kira untuk pupuk ini cukup jelas ya, nanti kita bisa tanya jawab. Oke, eta kita bicara bahan yang masuk ke dalam akar. Anu kedua Bapak-Bapak, kita akan bicara bahan yang masuk kepada tanaman melalui daun kah, melalui yang namanya batang kah, gitu. Itu kan jalan masuk kedua yang kita tidak pernah perhitungkan itu ya. Ketika kita bicara tanaman Pak, kita bicara dua hal. Pertama, ada yang disebut dengan fase vegetatif, ada yang disebut dengan fase generatif. Terserah ya banyak. Nah, Bapak-bapak, sistem di dalam tubuh tanaman antara fase vegetatif dan fase generatif jadi tidak sama. Ketika dia membentuk buah itu tidak sama dengan dia ketika dia membentuk yang namanya rumput. Kalau Bapak nanam padi, ketika dia sudah mulai bunting dan keluar malai, kita kan tidak ingin adanya pembentukan anakan kan. Kita ingin proses vegetatifnya itu berhenti. Dan Bapak-bapak, kalau kita bicara bahan yang langsung tanaman tidak melalui akar, itu bukan bicara unsur hara, itu bicara nate sel, di mana posisinya itu adalah berbicara tentang nutrisi. Jadi itu. Jadi dia tuh posisinya di dunia apa? Iya berarti sudah tidak sedang bicara pupuk. Ayo bicara pupuk kan dibikin karena tanah. Pupuk itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada tanah, kemudian tanah memproses itu sehingga dia bisa dimanfaatkan oleh yang namanya tanaman. Ya. Ketika kita sudah memberikan kepada tanah, ya mungkin kita tinggal berdoa kan. Dan kita tidak bisa mengendalikan tanah kok. Ya. Tapi yang namanya nutrisi itu kita langsung berikan kepada tanaman, baik melalui daun atau melalui batang. Jadi kudu disemprotkan. Nah itu ngaranna nutrisi Pak. Nah eta Pak, ya. Sekarang juga sudah dibuat teknologinya. Iya gak aya patenna Pak. Jadi abdinya tos membuat ini dan Abi yang punya paten ini untuk nutrisi di mana dia itu vegetatif dan generatifnya seperti apa. Jadi kalau kita menyatakan bahwa pupuk itu wajib, nutrisi vegetatif dan generatif wajib Pak. Jadi nu hiji lewat tanah, nu hiji lewat daun jeung batang. Nah, inilah yang akan membuat pertumbuhan kita pertumbuhan tanaman menjadi lebih bagus. Supaya namun supaya kita mendapatkan hasil lebih baik. Nah, itu ada apa nanti ya untuk proses yang namanya di vegetatif. Pak Saputra, apa sih contohnya yang sekarang ini bisa kita lihat? Contoh, akhirnya kan mari kita bicara masalah kan? Akhirnya untuk tanaman besar, mangga. Bapak-bapak yang memelihara mangga di dia atau buah tahun baik. Masalah dari buah dimanapun, ketika terbentuk bunga, itu mayoritas bunga itu buah. Setuju? Eta tidak bisa diselesaikan yang namanya pupuk. Itu tidak bisa Pak. Ya. Tidak bisa. Ngertikan ini jam-jam deh mana bisa Pak. Kenapa? Yang namanya pemberian pupuk di buah seperti mangga itu sangat banyak, tapi tetap kok banyak yang gugur. Berarti kan bukan itu jalan keluarnya. Nah itu bisa diselesaikan oleh yang namanya nutrisi itu.
Kalau dia buah kan berarti vegetatif. Kumaha caranya pasangnya? Contoh aja ini, untuk yang namanya mangga, tinggal disemprot aja nutrisi untuk vegetatif. Untuk buah semprotnya setengah botol sapohon, semprot 2 kali. Ketika dia sedang berbunga, Pak, bunganya tidak banyak yang gugur, jadi buahnya itu pada nempel. Kunaon sebabnya pada nempel? Dan kenapa dia gugur? Dia gugur karena tidak ada energi tambahan untuk memegang buah itu sehingga dia tetap nempel. Jadi mencegah orang mah tanaga Pak kerja kasih buah etate sehingga dia gugur. Sok taruhan mayoritas buah-buahan di Indonesia mengalami hal seperti itu. Bunga tapi buahnya sedikit. Benar ya Pak? Benar. Nah, itu hanya bisa diselesaikan oleh nutrisi, Pak. Itu hanya nggak bisa oleh tubuh. Jadi ada tugasnya masing-masing. Akhirnya yang kedua itu, ketika kita tanam cabai, kita tanam monteng ke timur, ya. Apa sih yang Bapak panen? Yang Bapak panen kan bukan daun. Yang Bapak panen adalah monteng. Ya. Jadi Pak, ya, yang kita inginkan dia itu buahnya itu menjadi berat sehingga apa? Walaupun misalkan volumenya kecil, tapi dia tetap berat. Karena apa? Yang ditimbang oleh petani, ya, oleh pemerintah. Nah, itu diselesaikannya tuh oleh nutrisi, Pak. Jadi saya selalu membedakan kia, Pak. Daun itu dapurna, nyatanya. Kemudian buah teh gudangna. Jadi proses anu di daun kan dibawa kayak namanya buah, ya. Nah, iya teh prosesnya teh kudu jalan tol. Coba bapak-bapak bayangkan, cara ibu bayangkan, ada mobil ya Pak, mobil teh bak terbuka diisi cair. Lamun jalanan goreng, jalannya jelek, kira-kira kan banyak yang tumpah air itu. Yang tadinya 1 kubik, yang punya kebuang mungkin 100 liter. Nah itu logikanya Pak. Ya, itu. Jadi logika itu hanya bisa diselesaikan oleh nutrisi. Lamun bisa kumpul tiba itu terus beres Pak, tidak jadi masalah sampai hari ini. Kenapa tidak masalah hari ini masalah? Karena belum ada jalan penyelesaiannya. Dan Amina tidak pernah menganggap petani itu maaf gitu ya Pak, bodoh. Petani itu semua mikir, cuma kan belum ada jalan keluar gitu. Ya, semua itu berpikir, semua orang akan berpikir bagaimana mempertahankan hidupnya dan membuat hidupnya lebih baik. Sabodo kemarin pasti mikir jalan keluarnya, dan itulah jalan keluarnya dari kita manfaatkan kemampuan dari daun batang dalam menyerap nutrisi. Karena apa? Jalan keluar ada tingginya. Kenapa jalan keluar dari? Karena kita bisa memanipulasi apa yang kita berikan kepada tanaman. Lalu melalui pupuk kita bisa, karena ada proses dulu di dalam tanah yang kita tidak tahu proses itu seperti apa. Tapi iya kan mau disemprotkan kan langsung diserap ke tanaman. Jadi kita tahu yang kita berikan itu ini. Setuju ya? Nah, etatnya sudah ada bapak-bapak. Kumaha sih caranya supaya misalkan orang teh ketika melihara cabai, daunnya teh bagus. Ya, daunnya teh lentur. Kan ukuran itu ke daun cabai gas, kamu pasti banyak hitam lah. Ya banyak. Dia harus lentur. Menurut bahasa itu dia harus glowing gitu. Ya, beberapa orang tinggal di tanaman glowing ya kerennya gitu. Nah itu semuanya didekatinya oleh nutrisi Pak, karena langsung kita teh tanpa ada proses yang kita tidak tahu, karena nol diserap. Nah itu teh semua sudah diciptakan, barangnya itu sudah diciptakan, ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya adalah begini.
ketika kita membuat tanaman kita kurang dari segi gizinya, ibaratkan jelema nu kurang gizi mah tidak tahan penyakit, bawaannya kering wae. Nah, itulah yang menyebabkan tanaman kita itu mudah terserang penyakit. Kunaon sababna? Sebab tanaman kita kurang gizi. Jadi gizinya harus kita berikan. Nah, gizi itu yang mudah kita kendalikan itu kan melalui penyemprotan itu. Jadi ingat Pak, ketika kita bertani, kita harus memanfaatkan dua kemampuan dari tanaman dalam menyerap makanan, akar dan daun serta batang. Itu barangnya beda, satu pupuk, satu yang namanya nutrisi. Ya. Hari ini saya ngomong lagi, tetap ya satu hal, ya. Kalau yang namanya untung tidak saya cambil, insya Allah Pak, dengan cara ini tanaman juga akan menjadi lebih baik. Nah, dia dapat gizi tambahan. Ya, tanaman itu akan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Ya. Jadi dia bukan membunuh penyakit, tapi membuat dia lebih sakit. Bapak-bapak kan melalui sakit ini kan kadang-kadang cukup bermakanan yang bergizi, kadang-kadang sudah beres Pak. Nah, logika nanti sama Pak. Jadi logika berpikir dalam kehidupan ini kadang-kadang kita bisa terapkan kok yang namanya tanaman atau hewan. Nah, itu hari ini semuanya sudah ditemukan. Ya, semuanya itu sudah ditemukan. Nah, iya kita barang kata-kata anu iya pupuk batu bara. Ya. Jadi saya begini Pak. Ya. Lalu bapak-bapak ingin memperbaiki lahan, bapak perlu makin pupuk batu bara. Berapa jumlahnya itu kan tinggal diatur, bapak yakinnya kumaha. Yakinnya saya campur dengan kimia, masa itu saya campur. Saya yakinnya campur dengan yang namanya kompos, saya campur. Tapi bapak harus pakai dengan niat, saya ingin memperbaiki lahan saya. Ya Pak ya. Nah, iya Pak. Iya untuk yang namanya nutrisi vegetatif. Jadi mulai ada bapak-bapak nanaman sawi, nanaman kaulifol, ya, bisa saja, ya, kubis. Ini cukup ini bunga pot, karena kan dia tidak berbuah. Jadi ingat ya Pak ya, proses yang terjadi dalam pembentukan buah dan pembentukan daun itu beda. Ya memang beda sih. Ya iya, barangnya. Ya sebelum terbentuk buah, kita kan harus buah juga daunnya bagus, batangnya kuat, supaya tahan penyakit. Nah, ketika sudah mulai terbentuk buah, barangnya iya bapak-bapak. Nah, ketika bapak-bapak misalkan Pak Saputra, kalau di tanaman seperti yang penanaman keras bisa nggak? Sangat bisa Pak, bahkan harus. Ya, hari ini kita banyak kehilangan Pak, yang namanya bunga itu tidak jadi buah. Hari ini Pak yang kita lihat Pak, tanaman yang keras itu banyak yang rusak. Ya, entah kalau di sini mungkin manggis gitu, itu banyak yang rusak karena apa? Sistem dia sudah tidak sempurna. Ya, Pak kan di yang namanya disemprot itu berat enggak? Karena apa, di daerah lain sudah banyak yang melakukan disemprot Pak, pakai sancin. Ya, pakai sancin. Artinya Pak, saya sudah menduga nanti akan ada suatu lapangan kerja baru di mana dia tukang semprot, modal dia sancin, jenong Pak, jenggoroban, terus gentong. Ya, udah tanamannya tinggal disemprot, saya bayarnya sabaraha. Nah, supaya Pak habis sudah menduga ini akan terjadi masanya seperti itu karena apa? Petani hari ini tidak punya pilihan.
Ya. Bapak-bapak yang mau kemana tidak punya pilihan, Pak. Jalan-jalan orang-orang pintar mau bicara pun tidak punya pilihan, karena hari ini kita tidak perlu orang yang banyak bicara. Yang namanya terlalu banyak ahli kitab di bumi ini. Ya. Yang kita perlukan adalah orang-orang yang berkarya, yang punya bukti tadi ini yang saya bisa berikan untuk memperbaiki bumi ini. Pak Nurana ahli kitab mah, dia yang akan ngikutin menolak apa yang kita bawa. Jadi itu bapak-bapak, semua sudah ada jalan keluarnya. Karena apa? Yang Maha Kuasa itu sayang kepada kita. Hari ini seluruh dunia sudah kekurangan pupuk. Mengapa kekurangan pupuk? Karena apa? Sumber pupuk utamanya di Rusia dan di Ukraina. Anu perang Rusia dan Ukraina yang susahnya kita. Kita kan gak ada hubungan dengan rakyat yang jadi susah. Karena apa? Kita masih mengandalkan dengan teknologi hari ini, di mana pupuk utama itu adalah NP dan K. Padahal dengan teknologi ini bahan baku utamanya batu bara, Pak. Batu bara itu ada banyak di seluruh dunia. Ya, sehingga apa? Allah yang Maha Kuasa itu sudah melihat bahwa ketika bahan baku itu, ketika suatu bahan, ketika pangan dibutuhkan oleh seluruh dunia, maka bahan baku untuk membuat pangan itu harusnya ada banyak di belahan dunia. Tidak mungkin dia itu adanya hanya di Rusia atau di Ukraina. Ini pasti ada yang salah. Ketika sudah beralih ke yang namanya pupuk batu bara, maka bahan itu aja banyak di seluruh dunia, sehingga setiap negara mempunyai peluang yang besar untuk yang namanya memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga setiap petani akan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, dan setiap manusia di bumi ini punya kesempatan untuk memperbaiki lahan pertanian yang dia miliki. Itu yang harus kita canangkan hari ini, Pak. Bukan hanya cerita yang tadi saya katakan, kita harus organik, kita harus anorganik kimia. Bukan seperti itu. Yang kita harus lakukan hari ini, mari kita perbaiki dengan bumi ini, dengan belajar dari apa yang ada di bumi ini, dan belajar apa yang diinginkan dari bumi ini. Itu bapak-bapak. Jadi semuanya udah ada pilihan terhadap bapak-bapak, ya. Kalau kata Allah, Innallaha yahdi mayasa. Allah itu hanya akan memberi petunjuk kepada orang yang mau. Kamu nunggu mah dengan nama. Tapi minimal bapak-bapak pernah mendengar hal ini, dan minimal bapak-bapak sekarang tahu saya punya pilihan. Apakah saya mau memperbaiki lahan saya atau tidak, itu adalah urusan saya. Apakah saya mau menyebarkan ini kepada yang lain, itu adalah hak saya. Tapi kewajiban bapak-bapak adalah bapak harus berpikir berubah, jangan hanya merusak alam ini. Kenapa? Kita belum tentu masuk surga dengan ibadah kita hari ini, Pak. Terima kasih, Bapak.